Aji dengan NIM 211340089. Saya di sini ingin mengulas kembali materi yang sudah kelompok 2 sampaikan mengenai judulnya, yaitu perencanaan tim dalam produksi film. Yang awalnya itu perencanaan tim dalam pra-produksi film, dan kata bapaknya harus diganti jadi perencanaan tim dalam produksi film. Di sini akan menjelaskan sedikit atau mengulas sedikit materi kemarin ya. Oke, yang pertama ada unsur-unsur film. Unsur-unsur dalam film ini merujuk kepada berbagai komponen dan elemen yang digunakan dalam proses pembuatan film untuk menciptakan pengalaman visual dan audio bagi penonton. Unsur-unsur ini bekerja bersama untuk menyampaikan cerita, terus juga suasana dan pesan yang diinginkan oleh pembuat film ini gitu. Film secara umum dibagi atas dua unsur pembentuk ya, yaitu unsur naratif dan unsur sinematik. Dua unsur tersebut saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk suatu film. Baik, yang pertama ada unsur naratif. Unsur naratif ini kan yang kayak tadi, unsur berhubungan dengan aspek cerita film gitu tuh. Jadi setiap film itu yang bisa disebut film fiksi ya, tidak mungkin lepas dari unsur naratif, karena dalam cerita pasti memiliki unsur-unsur seperti tokoh, masalah gitu kan, konflik gitu kan, lokasi, terus juga waktu. Seluruh elemen tersebut kan membentuk unsur naratif gitu secara keseluruhan. Elemen tersebut saling berinteraksi satu sama lain untuk membentuk sebuah jalinan peristiwa gitu yang memiliki maksud dan tujuannya. Seluruh jalinan peristiwa itu juga terikat oleh sebuah aturan, yaitu hukum kausalitas atau logika sebab akibat, bisa disebut juga itu. Naratif adalah suatu rangkaian peristiwa yang berhubungan satu sama lain dan terikat oleh logika sebab akibat, atau yang kayak tadi saya jelaskan, kausalitas, yang terjadi dalam suatu ruang dan waktu. Salah satu bagian dari naratif itu adalah plot. Tahu kan plot? Plot itu rangkaian peristiwa yang disajikan secara audio maupun visual dalam film gitu. Plot ini dapat digunakan untuk memanipulasi sebuah cerita sehingga sutradaranya ini bisa menyajikan dan mengarahkan alur cerita yang sesuai gitu dengan apa yang ia inginkan. Terus juga cerita yang terdapat dalam sebuah film itu tentu nggak lepas dari unsur tokoh gitu kan, tema, sosial, budaya, konflik, tempat kejadian juga ada kan. Nah, terus juga semua unsur tersebut itu akan diolah sebaik mungkin oleh tim produksi film gitu. Terus juga tujuannya itu ya biar elemen tersebut itu menjadi unsur naratif yang sempurna gitu dan siap diproduksi menjadi sebuah film. Nah, selanjutnya ada unsur sinematik. Unsur sinematik ini merupakan aspek teknis dalam produksi sebuah film. Nah, di dalam unsur sinematik juga ada beberapa unsur. Yang pertama ada mise en scene. Mise en scene ini punya 4 elemen pokok, yaitu ada setting atau latar, terus ada tata cahaya, terus ada kostum, terus ada pemain. Terus udah gitu aja. Terus menurut Pak Pratista 2017 juga menyatakan mise en scene merupakan segala hal yang berada di depan kamera. Nah, oleh karena itu segala sesuatu yang terletak di depan frame kamera yang sudah diatur berdasarkan set dan arahan dari sutradara dapat siap dieksekusi untuk pengambilan gambar. Adapun unsur utama yang di dalam mise en scene ini ada setting. Yang pertama tadi ya, setting itu dapat diartikan seluruh elemen latar itu
latar dan semua properti yang digunakan dalam produksi film. Nah, setting ini bagian terpenting yang harus dipertimbangkan gitu ya. Penerapan setting juga sesuai dengan tema film tentu akan menjadi wadah yang efektif dalam memasuki aksi secara naratif. Pada sebuah film, sutradara tentu mempertimbangkan dalam penerapan setting agar dibuat senyata mungkin. Tujuannya itu agar penonton itu yakin bahwa film yang ditonton benar-benar terjadi pada lokasi sesungguhnya. Padahal enggak gitu kan. Yang kedua ada pencahayaan dalam produksi ya, pencahayaan lah. Pencahayaan ini merupakan elemen yang mesti dipertimbangkan secara matang. Adanya pencahayaan akan tercipta komposisi yang sesuai ketika proses pengambilan gambar. Pencahayaan yang stabil dan sesuai dengan konteks film tentu memudahkan mendapat fokus terhadap objek maupun tindakan tertentu. Sumber pencahayaan ini dalam produksi film bisa didapat melalui pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Yang kedua ada make up atau kostum ya. Kostum ini dalam produksi film lebih dikenal dengan istilah tata rias karakter. Make up memiliki fungsi agar mampu menggambarkan usia dari pemain. Aksi yang terjadi seperti luka pada bagian tubuh juga agar mirip dengan karakter yang diperankan gitu kan. Bahkan sosok selain manusia bisa itu kayak hantu gitu atau apa gitu kan ya. Banyak banget. Terus ada yang terakhir ada pemain atau aktor aktrisnya gitulah. Nah, pemain ini menjadi penggerak pada sebuah film. Merupakan elemen yang paling penting untuk diperhatikan sebab pemain ini merupakan pelaku dalam menjalankan dan menggerakkan cerita dan juga memotivasi naratif yang terdapat pada sebuah film. Pemain akan bergerak dan melakukan aksi sesuai dengan adegan yang terdapat pada alur skenario. Oke, selanjutnya ada sinematografi. Sinematografi ini adalah perlakuan terhadap kamera dan filmnya, serta hubungan kamera dengan objek yang diambil. Editing. Editing adalah transisi sebuah gambar atau shoot ke gambar atau ke shoot yang lainnya. Sinematografi ini dalam produksi film akan mengambil peran ketika seluruh aspek mise en scene sudah dipersiapkan. Oke, selanjutnya ada sinematografi. Sinematografi ini adalah perlakuan terhadap kamera dan filmnya, serta hubungan kamera dengan objek yang diambil. Editing. Editing adalah transisi sebuah gambar ke gambar lainnya. Sinematografi dalam produksi sebuah film akan mengambil peran ketika seluruh aspek mise en scene sudah dipersiapkan. Nah, terus juga sinematografi ini dapat diartikan sebagai aktivitas melukis, merekam, menangkap, mengambil gerak dengan bantuan cahaya. Nah, terus juga film sebagai bagian dari karya sinematografi yang dihasilkan dari paduan seorang maupun kelompok yang menguasai teknologi, seni, komunikasi, serta manajemen organisasi tentu akan menghasilkan sebuah karya film yang berkualitas dari segi pengambilan gambar. Nah, oke, selanjutnya ada editing dan suara ya. Editing ini merupakan tahap terpenting gitu dalam proses akhir dari sebuah produksi film, karena tanpa melalui editing, shoot atau gambar-gambar yang disajikan itu masih berbentuk stock shoot gitu. Maksudnya apa ya, masih mentahan gitu lah, masih banyak yang gak benernya, banyak adegan yang harus dipotong gitu kan, dimana banyak terdapat kesalahan-kesalahan gitu tuh. Terus juga perekamannya juga disajikan, maka pesan atau tujuan itu materi yang akan disampaikan tidak akan sampai kepada audiens atau pemirsa yang menikmati secara sajian tersebut. Editing juga merupakan tahap pengerjaan akhir dari sebuah produksi film atau video. Nah, dalam proses editing ini editor gitu yang bertugas untuk menyusun gambar-gambar atau videonya. Terus ada seorang editor ini mampu gitu memberikan keanekaragaman visual pada film melalui pemilihan shoot, arrangement, dan timing secara baik dan teliti. Seorang editor ini menciptakan kembali
bukan membuat lagi. Rekaman kejadian untuk mencapai efek secara kumulatif gitu, yang seringkali lebih besar dan dari aksi-aksi dalam sains yang dikumpulkan. Secara begitu pentingnya gitu proses editing ini, maka peran editor ini dapat disamakan dengan peran sutradara. Ini terlepas dari kualitas materi sebagai bahan baku yang disediakan oleh sutradara gitu. Pekerjaannya menyambung bagian-bagian diperlukan suatu pemahaman yang jelas dengan tujuan yang hendak dicapai gitu oleh sutradara atau pengarah acara. Oleh karena itu, dalam menyusunnya, editor dan sutradara ini harus bekerja sama agar semua tujuan tercapai tanpa harus meninggalkan aturan pemainnya. Suara pada dasarnya ada 3 jenis kategori suara dalam film, yaitu yang pertama ada pembicaraan atau dialog atau yang biasa disebut speech gitu ya. Terus ada musik, terus yang ketiga ada efek suara. Nah, pada beberapa kasus kategori yang tadi bertiga ini ada saling overlap gitu ya. Misalnya kayak sebuah teriakan gitu kan. Teriakan dapat digolongkan dalam pembicaraan atau efek suara. Ketiga kategori tersebut kan secara spesifik dapat lebih dirinci berdasarkan sifat hubungan fisiknya dengan gambar. Suara juga dapat memberikan kesempatan kepada para pembuat film untuk bermain-main dengan waktu melalui berbagai cara, karena waktu yang disajikan dalam film mempunyai waktu sendiri. Ada divisi pembuatan film. Nah, dalam pembuatan film ini, walaupun cuma film pendek atau panjang gitu kan, tetap aja membutuhkan tim produksi. Gunanya berapa? Gunanya itu agar perjalanan pembuatan film ini dapat berlangsung dengan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa divisi-divisi dalam produksi film ya. Yang pertama itu ada produser. Produser ini adalah seorang sineas profesional yang membuat film gitu kan, memiliki wewenang dan tanggung jawab secara manajemen dan artistik terhadap proses produksi sebuah karya film. Nah, terus produser ini bertanggung jawab pada satu produksi film secara keseluruhan, memimpin atau memanajemen produksi dari awal hingga akhir agar sebuah film dapat terselesaikan dengan baik. Produser menginisiasi sebuah proyek, terus juga mencarikan dana atau funding dan memilih tenaga kerja yang akan terlibat, hingga melakukan supervisi terhadap proses pembuatan film secara keseluruhan. Yang kedua ada produser pelaksana atau line producer. Produser pelaksana ini tugasnya kayak tangan kanan produser gitu, urusan teknis. Ibaratnya produser ini merancang satu produksi secara keseluruhan ya, termasuk plafon budget maksudnya, timeline, tenaga kerja dan sebagainya. Nah, produser pelaksana yang ini yang menjalankan rancangan tersebut setiap harinya. Itu sebabnya ia disebut produser pelaksana atau tangan kanannya produser. Nah, manajer produksi atau unit production manager. Yang ketiga ini ada manajer produksi atau unit production manager. Terus dia ini bekerja di bawah supervisi produser pelaksana. Manajer produksi ini bertugas memastikan segala sesuatu yang bersinggungan dengan produksi, hal-hal fisik ya, bukan kreatif, berjalan dengan baik. Ia memastikan semua kru dalam kondisi baik, tidak dalam peralatan yang rusak, tidak ada alat yang keluar dari rancangan budget, terus memesan dan memastikan logistik datang tepat waktu dan lain sebagainya. Yang keempat ada akuntan produksi. Akuntan ini kayak bendahara gitulah, memantau dan mengelola perputaran kas dalam satu produksi. Terus juga tugasnya melakukan tugas-tugas bendahara, antara lain mencatat dan memasukkan dan pengeluaran selama produksi. Bekerja sama dengan produser pelaksana agar budget dapat terjaga dengan baik. Yang kelima ada manajer lokasi. Manajer lokasi ini biasa bekerja sebagai tim dengan location shoot, bertugas mencari lokasi yang sesuai dengan visi sutradara. Dia juga bertugas untuk mengurus segala perizinan, mulai dari biaya sewa, izin keramaian polisi,
uang keamanan, preman, dan sebagainya agar syutingnya berjalan dengan aman dan tentram. Yang keenam ada production assistant. Production assistant ini biasa disebut PU, pembantu umum. Tugasnya itu membantu tim produksi secara generik. Apabila ada kebutuhan mendesak secara tiba-tiba, maka production assistant inilah yang bergerak secara cepat dan mobile. Membantu umum juga membantu menyiapkan logistik konsumsi dan mendistribusikannya ke kru. Yang ketujuh ada sutradara. Sutradara ini penanggung jawab kreatif utama dalam produksi film, berkontribusi di segala aspek mulai dari penentuan plot dan alur cerita, memiliki pemeran, memilih kru-kru utama, menentukan blocking pameran, pengembangan karakter, memiliki lokasi yang dibutuhkan cerita, referensi musik, pergerakan kamera, pilihan pilihan shoot, dan hal-hal kreatif lainnya. Dengan bantuan kru dari berbagai departemen, sutradara memastikan visinya itu dapat terlaksana sebaik mungkin. Dan terakhir yang kedelapan ada penulis. Bersama sutradara mengembangkan cerita dari coretan hingga menjadi naskah. Ia bertugas memastikan cerita dapat bergerak dengan baik. Ia juga mengembangkan karakter-karakter dalam film agar believable dalam relatable dengan penonton. Nah, divisi-divisi yang sudah saya jelaskan tadi akan membantu dan mewujudkan impian, yaitu membuat karya film yang bagus. Walaupun demikian, ini tidak mutlak harus ada dalam pembuatan film menggunakan smartphone. Hanya saja ini dapat menjadi pengetahuan buat kalian semua jika project ini yang kamu garap lebih besar. Oke, kesimpulannya adalah dari hasil pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi bahwa di dalam pembuatan film memiliki dua unsur yang sangat penting, yaitu unsur naratif dan unsur sinematik, di mana kedua unsur ini saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk sebuah film. Nah, terus selanjutnya ada divisi pembuatan juga, ada 8 sudah saya jelaskan tadi barusan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.